Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna al-istiqamah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin, amal yang paling disukai Allah, khairul a'mal adwamuha wa inqal, adalah amal yang dawam walaupun sedikit. Jadi salah satu yang bisa membuat seseorang terhormat, mulia, karomah adalah istiqomah, konsisten, dawam. Karena orang imannya naik turun. Tidak mungkin kita lurus. Yang baik itu seperti ini, naik 4, turun setengah, segera sadar, naik lagi 3, turun 1/4, naik. Jadi dia turun naiknya tuh seperti ini. Yang buruk adalah naik 2, turun 5, naik setengah, turun 7. Turun su'ul khotimah. Nauzubillah. Jadi dididik, dilatih, itu menjadi tahu. Tingkatannya adalah mendengar itu jadi tahu, belajar jadi paham, berlatih menjadi bisa. Tapi jadinya manusia hebat ketika istiqomah. Tahu, paham, bisa, istiqomah. Sekolah banyak yang asal tahu saja, nggak ada apa-apanya. Sekolah bisa paham, belum tentu bisa. Tapi sambil sekolah dia belajar, dia juga bermujahadah, dia akan berkualitas. Ini pesantren begini gak ada apa-apanya ini, kecuali orang yang sangat gigih bermujahadah. Karena memahami, paham ilmu berenang, tapi dia tidak pernah berlatih berenang, dia tidak akan bisa berenang. Paham ilmu memanah, tapi tidak pernah berlatih memanah, tidak akan kena. Paham ilmu kuda, tidak pernah berlatih berkuda, enggak ada bisa berkuda. Paham ilmu sabar, paham ilmu takwa, paham ilmu ikhlas, paham ilmu syukur, paham ilmu tobat, tapi tidak pernah bermujahadah, melatih diri untuk mengamalkannya, lewat. Jadi walaupun santri ini banyak, hasilnya beragam. Bisa saja pengetahuannya tentang Islam banyak, tapi pengamalan Islam beda dengan tahu, beda dengan paham. Pengamalan itu memerlukan mujahadah. Sabar itu tidak bisa dengan paham dalil sabar, hadirin. Orang yang tahu ilmu sabar, dia harus sadar bahwa untuk bisa sabar, dia perlu ada yang menyakiti, dia perlu kesulitan, perlu dihina, perlu kehilangan, dia perlu banyak hal untuk melatih kesabarannya. Jadi kalau kita tahu ilmu sabar, maka kita harus sudah tahu itu. Kita tuh bakal tersakiti, kena hina, kehilangan, difitnah, sakit, beragam kejadian. Dan melihat semua itu adalah ladang mujahadah. Jadi maaf saja orang yang ya ke masjid sehayunya itu enggak ada apa-apanya masa depannya tuh.
Walaupun mesantren 5 tahun, 7 tahun, enggak berbekas, yakin. Walaupun tahu ketika ulangan, ngerti ilmu akidah, ngerti ilmu syariat, benar ilmu tentang fikihnya, bacaannya, tulisannya, tidak ada mujahadah mengamalkan lewat. Jadi dunia ini sebetulnya milik orang yang paling gigih bermujahadah, yang melatih diri, orang yang gigih. Dan hebatnya mujahadah itu yang dia dapatkan akan lebih dari yang dia lakukan. Ini menarik hadirin. Jadi kalau orang bermujahadah, dia akan mendapatkan lebih dari yang dia perjuangkan. Ini janji Allah lewat surat Al-Ankabut ayat 60. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kan melihat nih. Seperti sekarang Allah lihat siapa yang berusaha keras ke masjid dapat saf yang paling utama, siapa yang berusaha keras bangun untuk sholat malam. Allah tahu siapa yang ingin jadi ahli sabar, yang ingin jadi ahli syukur, yang ingin jadi ahli ridho. Walaupun tidak ditulis di status, ya Allah sudah tahu. Dan yang betul-betul ingin jadi orang baik, Allah juga sudah tahu, walaupun tidak dikatakan. Karena Allah wa huwa alimun bidatis sudur, dan dia maha tahu apa yang ada di dalam hati. Nanti Allah yang maha baik itu, yang maha tahu, akan menuntun kita dengan beragam latihan, beragam sarana mujahadah kita. Kemarin SSG Santri Siap Guna berlatih alang rintang di Pusdikjas. Pasti beratlah bagi yang pertama kali berlatih. Naik susah, jalan di balok terguling, loncat ayunan 3 jebur. Sangat wajar karena mereka belum terlatih. Bandingkan dengan tentara yang sudah makanan hari-harinya berlatih di sana. Dimakan itu alang rintang itu dengan nikmat. Nah, semua itu dirancang oleh pelatih supaya makin terlatih, benar? Tidak ada alang rintang yang dibuat oleh pelatih untuk membinasakan. Misalkan loncat di bawahnya jurang dengan tonggak tajam yang kalau jatuh nancep, enggak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, maha baik, maha mengukur. Jadi jangan heran hari ini ada yang menghina, hari ini ada, tadi malam ada yang kehilangan barang di dalam tas. Bagi yang bersangkutan ujian, ya, bagaimana latihan sabar. Bagi DKM, nah ini peringatan. Bagi yang mencuri, itu tinggal tunggu saja, ya. Bakal ada balasannya, tidak akan tertukar balasannya. Semua ini untuk latihan menjadi lebih baik bagi orang yang berniat bermujahadah. Jadi maaf bagi yang ingin sabar tapi tidak pernah menyiapkan diri menghadapi kepahitan, salah. Ingin jadi pasukan terbaik tapi tidak mau latihan yang susah, nah tidak boleh. Itu cukup jadi apa ya, jadi peragawan saja, ya. Itu juga susah mungkin, ya. Jelas hadirin. Nah, makanya mari kita sikapi semua hal-hal itu menjadi ladang mujahadah.
Dapat nikmat, ladang mujahadah bersyukur. Dapat ujian, ladang mujahadah bersabar. Satu tingkat di atas itu adalah istiqomah. Jadi kalau orang sudah terlatih mujahadah terus tiap kejadian ada yang menghina, oh ini latihan buat saya untuk memaafkan. Ini saya di medsos ini kan dihina beragam macam ya. Itu bisa digunakan latihan itu. Latihan membaca yang enggak enak, yang nyesek dibaca aja. Kemudian latihan mendoakan yang menghina tadi ya. Doa apa nih? Doa mencret atau doa apa? Doakan ya Allah sing soleh tapi sekali-kali ke toilet, itu juga ada kombinasinya. Tapi nanggung doakan kebaikan aja, sing dapat hidayah, sing bisa berkah keluarganya. Itu tidak semudah ceramah ini ya. Kalau ceramah sih gampang-gampang saja. Di jalan tidak dihargai, kita berbuat baik, tidak dilihat, tidak diterima kasihi, bahkan diremehkan. Itu udah jadi kesempatan bagi kita bermujahadah. Karena kalau tiap berbuat baik, orang nun itu ada rasa enak. Tapi kita berbuat baik, nah gitu dong, yang normal kamu berbuat. Kita udah stakar kebek, berjuang, oh hanya ini, nyesek sekali. Mujahadah, latihan. Allah melihat perjuangan saya, Allah yang membalas. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Allah mendesain tidak dihargai, bahkan dihina perjuangan ini agar semakin bersih dari berharap ke makhluk. Nah, kalau diniatkan mujahadah lebih enak hadirin. Jelas tidak nih Bapak Ibu hadirin? Hidup mah nggak ada buat yang leha-leha. Buat yang santai, males, itu nggak masuk hitungan. Apalagi masih muda-muda seperti ini, kurang bertarung ya sudah, tidak ada harapan. Ya, sedang menabung penderitaan saja. Orang itu bisa menikmati hidup ini karena terlatih menghadapi kesulitan hadirin. Maaf ya, bandingkan seorang anak manja, bangun tidur dibangunkan, mau keluar kamar pintu dibukakan, selimut dirapihkan oleh yang bantu, anduk disiapkan, pakaian sudah tersedia di sana, sudah disetrika. Mau makan, piring sudah tersedia. Bahkan kursi juga ditarik, dimundurkan. Kan gitu katanya kalau orang penting kursi itu mundur sendiri. Lap dipasangkan di sini, bukan lap apa tuh? Serbet atau tapak adai lah di sini. Lalu menganga juga dianggang. Mau makan dikunyahkan. Mau naik ke sekolah dibukakan pintu, naik mobil. Bisa apa dia dalam hidup ini kan? Gak bisa apa-apa. Mau pergi semua sudah disiapkan. Yakin itu anak lemah tuh. Jauh lebih tangguh anak-anak jalanan itu, yang kalau dia soleh bangun tidur sudah bertarung, mau ke masjid beres-beres dulu. Kemudian mau jualan, pagi-pagi harus sudah siap, sendiri, tangguh dia. Makanya maaf-maaf saja hadirin, orang yang sayang ke anak dan tidak dilatih menghadapi kepahitan, kesulitan, justru kita yang melemahkan anak itu. Dikit-dikit tolong, dikit-dikit dia jaga, dia nggak akan bisa apa-apa, nggak apa-apa, terguling, dikusruk, ya coba. Kalau kita segalanya ditolong, gak akan bisa apa-apa. Nah dalam hidup juga Allah menolong kita dengan berbagai kesulitan, kepahitan. Ini adalah bagian dari karunia. Ini surat Al-Baqarah ayat 155-156. Ya, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita lebih siap
untuk menikmati hidup ini lewat beragam kepahitan. Orang yang biasa tidak punya uang, dapat uang 10.000 tuh nikmat sekali. Tapi bagi orang yang biasa banyak uang, punya uang 10.000 tuh menderita sekali, padahal jumlahnya sama. Pernah ada seorang wanita yang kecewa berat kepada suaminya ketika menikah. Kamu pembohong, kamu penipu. Enggak, Neng, bohong. Ternyata kamu orang yang kere, tidak punya uang. Tahu begini saya tidak mau nikah sama kamu. Saya kan sudah jujur dari awal. Aku kan sudah katakan padamu, aku tidak punya apa-apa, hanya dirimu. Tapi engkau malah mengatakan, oh so sweet. Ya kadang-kadang kalau guru ketinggian derajatnya kayak gini nih, nggak ada yang ketawa ada. Jadi masa harus saya jelaskan? Jadi laki-laki itu mengatakan, aku tidak memiliki apapun sayang, hanya engkau. Artinya tidak punya apa-apa, bokeh. Tapi si wanitanya mengatakan, oh so sweet ya. Udah nikah, mana kamu punya apa? Kan saya udah bilang. Masa harus sejelas itu ngebodor hadirin? Memang tidak perlu ngebodor pagi ini. Lebih baik menyimak ayat Quran ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya-lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu hadirin, pasti dalam hidup ini ditimpakan sedikit saja. Walanabluwannakum bisyai. Sesuatu yang menakutkan, kekurangan makanan, lapar, harta, jiwa, buah-buahan. Wabashiri sobirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi memang harus siap ya. Dan ketika datang beragam kepahitan, yakinilah ini terjadi izin Allah. Itu harus yakin. Yang kedua, ini pasti kebaikan dari Allah, walaupun pahit, karena Allah maha baik. Tiga, ini pasti sudah diukur oleh Allah. Allah maha adil, tidak mungkin overdosis ya. Yang keempat, kalau perih ini pasti diundang oleh dosa saya. Kepahitan masalah apapun, kalau pahit diundang oleh dosa. Kalau untuk ngangkat derajat enggak begitu pahit ya. Kalau untuk menggugurkan dosa kerasa pedihnya, nekennya. Tapi kalau untuk ngangkat derajat, Allah berikan ujian, Allah enggak tanamkan pahit, kebayang saja pahalanya.
kebayang kedudukannya di sisi Allah. Udah beda lagi ini makomnya. Ini biasanya jadi syukur kalau di sini ada kepahitan. Kalau model-model kita ini ditimpa kepahitan, nyesek di sini, nah itu dosa. Biasanya pengundangnya dosa. An-Nisa 79. Dan yang kelima, tidak ada lagi yang bisa menghilangkan semua kepahitan ini selain Allah. Surat Yunus 107. Ya, wa yamsaskallahu biturrin fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Makanya kalau ada kepahitan jangan kebanyakan mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Tiap mikir jadi tobat. Tiap mikir jadi doa. Tiap mikir jadi munajat. Kalau hanya mikir tanpa nyambung ke Allah, terus siapa yang nuntun? Siapa yang ngasih tahu? Sedangkan otak ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan setiap kejadian seluruhnya ada di dalam kekuasaan Allah secara sempurna. Tidak ada jalan keluar kecuali Allah yang memberi jalan. Oleh karena itulah setiap kali memikirkan persoalan, bentuk apapun harus cepat. Jadi zikir. Orang stres kebanyakan mikir, sangat kurang berzikir. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih hadirin sekalian. Kemarin ulang tahun Rumah Sakit Sari Asih di Tangerang. Sebuah rumah sakit yang diawali oleh seorang bidan, lalu berkembang terus. Sekarang sudah ada 6 kalau tidak salah. Dan salah satu diantaranya rumah sakit khusus bagi saudara-saudara kita yang tidak punya uang, sehingga tidak ada biaya bagi yang sakit. Dan di Tangerang, kota Tangerang, yang mau BPJS juga tidak usah ngurus ke RT, RW, rumit, tidak usah, tinggal langsung bawa ke rumah sakit, bawa KTP dan kartu keluarga. Masya Allah. Dari awal seorang bidan, sekarang sudah 6 rumah sakit. Dan zakat rumah sakit itu digunakan untuk membayar pasien. Jadi pasien yang tidak mampu sama sekali itu free saja. Masya Allah. Dan Allah memberikan banyak kemudahan. Dan visinya memang ingin memiliki rumah sakit yang islami. Masya Allah. Terima kasih kepada Kang Diki dan juga Kang Arif yang jadi wali kota, masih sangat muda. Alhamdulillah kemarin acaranya sangat mengesankan di masjid. Alhamdulillah sahabat sekalian, sudah 5:30, berarti bagian Ustadz Saiful Islam. Silakan di radio dilanjutkan dengan Ustadz Saiful Islam, dan di Facebook mari kita lanjutkan. Bagaimana? Halo, silakan disambung dengan Ustadz Saiful Islam ya. Sudah tersambung belum? Ya, silakan. Ya, berarti dari masjid diputus ya. Para pendengar terima kasih. Tes, kita lanjutkan. Semalam di Masjid Baitul Islam baru tiba jam 12 malam, jadi agak lowbat sedikit. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selamat beristirahat. Beginilah mengucapkan selamat untuk dirinya sendiri. Ada pertanyaan? Jangan suka mempersulit orang lain, Pak. Pagi-pagi sudah nanya ya. Silakan maju sini, Pak. Para penyimak Facebook sekalian, AA usahakan setiap pagi jam 5 minimal setengah jam untuk bisa bicara
atau mungkin 20 menit. Silakan saling memberitahu satu sama lain, karena sarana Facebook ini efektif ya. Kalau lihat pagi ini yang sudah reach itu, silakan Pak, mananya sudah 76 ribuan. Wah, gini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana caranya kita untuk betul-betul Pakai mikrofon Pak. Nggak bisa itu. Pegang aja Pak. Iya, tadi ada sedikit kendala teknis. Kemudian bagaimana kita untuk benar-benar bersabar ketika memang justru orang-orang di sekeliling kita, misalnya begitu ya, yang membuat kita itu memang menjatuhkan kita, tapi mereka antara meyakinkan kita untuk bersabar atau justru sebaliknya masih ragu-ragu untuk mensupport kita seperti itu, karena lingkungannya sendiri tidak ke arah sana, Ustaz. Di sisi lain kita ini istiqomahnya kan naik turun ya, sementara lingkungan itu tidak mendukung untuk itu, Ustaz. Hampir semuanya mungkin. Nah, ini kejadian ini pernah dirasakan oleh sahabat saya sendiri. Kalau untuk pindah lingkungan yang lebih ke Islami, katanya dia tidak bisa karena ada beberapa pertimbangan dia untuk menjaga keluarganya. Seperti itu. Memang kalau sudah sangat tidak kondusif, bisa merusak akidah, merusak iman, merusak akhlak, hijrah. Sahabat juga begitu, Rasulullah juga begitu. Tapi kalau tidak memungkinkan hijrah, uzlah. Jadi kalau kita masuk ke lingkungan itu kita jadi rusak, ya kita menghindari lingkungan itu supaya tidak ke bawah rusak, ya. Tapi yang paling benar itu jadi ragi. Kita masuk untuk mempengaruhi. Atau tekniknya begini, tarik diri, menguatkan diri, belajar, tetap masuk, warnai sesanggupnya, tarik diri, begitu. Namanya hit and eat, ya. Pukul dan makan, hit and run. Jadi saya pernah diajarin guru saya juga pada waktu zaman awal heboh 2006 akhir yang lalu. Itu diajarkan untuk banyak di masjid itikaf. Terus pokoknya usahakan kemana-mana masuk masjid, karena di masjid terkondisi untuk ibadah. Mau jaga pandangan, lihat saja dah, ya. Lebih pengen sujud, Quran, lihat orang yang sholat. Kalau di luar beda lagi urusannya. Maka menahan diri dari luar, tapi tetap keluar. Sesudah kita menambah ilmu, kita keluar, sebarkan, ya. Sampai batas tertentu, masuk lagi, kuatkan. Kayak baterai lah, dicas. Drone itu ya, drone yang murahan itu, main drone-nya terbangnya 10 menit, dicasnya 5 jam. Jadi pada jengkel anak-anak tuh kapok main drone itu, karena ngecasnya lama. Harusnya begitu, dicas dengan ilmu yang banyak supaya kuat, keluarlah untuk dakwah. Gitu. Satu lagi ya, silakan. Pakai mikrofonnya. Enggak, digini Pak. Nah, itu langsung jadi. Oke. Satu lagi, ada kasus lagi dari sahabat saya yang lain, dia cerita juga. Ini banyak kasus. Iya. Kebetulan dari tempat curhat juga gitu ya. Jadi beliau mengatakan begini, dulu saya sebelum hijrah itu sering sekali menyakiti orang. Mungkin nggak terhitung orangnya. Di satu sisi dia, kalau dari segi Islam kita harus menunaikan hak mereka untuk sebagai bentuk rasa kita minta maaf. Nah, bagaimana jikalau tidak memungkinkan kembali untuk bertemu orang tersebut, setelah dicari-cari juga tidak bisa berkomunikasi sama sekali, Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup berdoa di dalam sholat saja atau seperti apa, Ustaz? Karena mungkin dia ketika hijrah dulu sering sekali banyak menyakiti hati orang seperti ketika itu. Hijrah? Ketika sebelum hijrah. Sebelum hijrah, ya. Saya agak bingung, sesudah hijrah makin menyakiti. Dia harus dihijrahin lagi ke yang dulu, ya. Baik. Begini, Allah kan tahu siapa yang kita sakiti, benar? Tidak semua bisa ketemu, apalagi yang sudah di alam barzah, susah nemuinya di sana. Selain kita mohon ampun ke Allah dan berusaha, ya, ikhtiar. Kalau enggak,
doa yang banyak. Dan doanya bukan doa dalam sholat saja, tapi doa sesudah sholat. Khususkan seperti waktu kita menyakiti juga kan personal. Nah, doakan personal yang baik supaya beliau diampuni Allah, disayang. Gak ada ruginya doa kebaikan, gak ada ruginya. Gak ada ruginya mendoakan kebaikan, karena itu makhluk yang nyebelin, yang nyakitin, semuanya juga makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang diurus oleh Allah. Tentu Allah senang kita doakan kebaikan bagi makhluknya, betul? Jawab atuh hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana. Betul? Tapi nada jawaban itu harus tulus. Serba salah si Amah. Terima kasih yang menyimak. Ya, ada lagi pertanyaan? Akhwat, ibu-ibu, bapak, silakan. Boleh pinjam mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya tentang pemahaman tentang sifat Allah yang as-sabur. Sifat sabarnya Allah itu apakah sama seperti kita menjalankan sifat sabar kita sebagai manusia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jadi kalau Allah Maha dekat beda dengan dekatnya kita. Ini pendekatannya. Allahu Ahad. Allah itu Maha Esa, tunggal. Manusia ini, kita satu itu bisa setengah tambah setengah, bisa dua dikurang satu, bisa perjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa pembagian. 3 dibagi 3 1 juga, benar? Jadi satunya kita itu bisa merupakan beragam keadaan. Tapi Allahu Ahad, Allah Maha Esa, itu bukan perjumlahan, bukan pengurangan, bukan penambahan. Jadi benar-benar Allah hanya satu saja. Dia pemilik, pencipta jagat ini yang maha dahsyat. Kemarin ada sebuah tayangan video tentang burung. Jadi ada yang ngasih makan burung di Turki ini. Makanan burung itu yang biji-bijian ditulis, disimpan dalam bentuk lafaz Allah. Buruk, alif, terus Allah gitu. Itu burung nggak ada yang makan, Pak. Enggak merusak lafaz itu. Itu dikamerakan jelas ya. Sesudah itu dibiarkan saja dibuat tidak berbentuk lafaz Allah gitu. Lalu burung merpati itu pada datang dimakan itu. Masya Allah. Ya, itu menambah keyakinan ke Allah. Allah Maha Sabar. Tentu tidak terbayangkan kesabaran Allah. Kita paling bisa membayangkan sekuat-kuatnya adalah kesabaran Rasulullah SAW sebagai kesabaran manusia ya. Itu pun sudah luar biasa. Dijambak ini syalnya sampai merah berbekas, enggak marah. Muhammad, bayarkan utang saya, kurang lebih begitu, dibayarkan. Coba kita, Pak, syal bapak dijambak ya. Bayarkan hutang naon sia. Nah, jadi salah satu nih Allah Maha Sabar ya, salah satu pemahaman kita. Salat kita yang barusan, salat subuh itu, ini kan Allah sudah mengundang kita, walaupun berjamaah, kita tuh personal loh Pak. Di jamunya personal, di jamunya privasi. Lihat doanya, Rabbighfirli, itu personal ya. Ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya, bukan warhamna. Wajburni, cukupi semua keperluan saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya. Warzuqni, berikan rizki kepada saya yang berkah. Wahdini, tuntun saya ya Allah. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Wa'fu anni, maafkan saya, hapuskan semua jejak dosa saya. Itu personal sekali itu. Walaupun jamaah, tapi kita kan ngawur ya.
Sholat sekenal Allahumma sholli Allah. Coba bapak kedatangan calon menantu, ditungguin person. Ini kalawat anak manusia. Kira-kira membutuhkan jadi atau membutuhkan tidak dikepret? Atau inspektur upacara kedatangan komandan upacara, kan personal sekali, kepada inspektur upacara atau lapor upacara kematian. Gimana sih? Upacara pembukaan pelatihan santri siap guna, siap dimulai, dan pasukan siap diperiksa. Waduh, enak person, coba ngaco, ya enggak? Coba itu membutuhkan naik pangkat atau membutuhkan kesabaran komandan? Harusnya kan dipecat mulai kayak gitu. Kayak sholat kita barusan kan lebih membutuhkan ampunan Allah daripada pahala. Kita berhadapan dengan Allah, khusus kitanya ngaco. Tuh salah satu diantaranya. Kita diberi nikmat oleh Allah, dihidupkan, diberi mata, telinga, hidung, pikiran, tapi kita gunakan untuk maksiat. Dan Allah melihat itu. Apa yang Dia beri dipakai maksiat. Punten ya. Kalau tidak maha sabar, mungkin ini mata maksiat, blang, gelap ya kan. Ini ngedenger omongan orang, telinga dikasih dipakai ngeres, sepi. Mulut ngomong sembarangan, bukannya zikir, pet, pita suara diputuskan, pet. Ayo mau apa? Ini pikiran ngeres terus, diambil pikirannya. Emangnya sah. Ayo, mau gimana kalau Allah nggak sabar? Habis kita Pak. Model-model kita kan bagusnya disambar petir yang pas itu Pak. Ngaco. Walaupun ibadahnya juga nggak jelas, udah gitu dianggap orang soleh itu bahagia, padahal nggak puguh. Nah hadirin, apa coba yang mau diandalkan kita? Ngaji jarang, sedekah ala kadarnya, beramal nggak ikhlas, ya. Sholat tidak khusyuk, dosa melimpah ruah. Kalau Allah nggak maha sabar Pak, paling gampang jelebet aja di itu kan, sambar petir si etang ngaco, jelebet, tutung habis, remuk seperti areng, udah gitu dilindes setum, lalu diterbangkan angin. Masih pantas kita yang banyak dosa ke Allah, tapi Allah maha baik, diurus Pak kita setiap waktu. Tuh Bapak bisa ngangguk-ngangguk teh karunia Allah Pak. Coba kalau perintah otaknya ngangguknya terlalu cepat, repot atau telat. Atau ngertinya sekarang ngangguknya nanti di jalan, kan lebih repot lagi Pak. Nah itu Bapak ketawa teh karunia Pak, dengar langsung perintah lucu ya, sorry mana? Coba kalau telat Pak perintah itu, dengernya sekarang terus ketawanya di toilet, kan nggak bagus Pak. Beneran hadirin, bisa ketawa teh karunia, artinya didengar dengan jelas, diperintahkan ke otak, dan real time suruh ketawa. Saat yang sama nih Pak, karunia tuh Masya Allah, jantung didetakkan, mata dikedipkan, paru-paru, oksigen ditangkap, diedarkan, makanan digiling, diedarkan ke seluruh tubuh, ginjal ini detik yang sama kita tuh udah luar biasa karunia Allah tuh. Tuh Bapak gatal, garuk-garuk, untung ngepas Pak. Coba kalau gatalnya di sini, garuk-garuknya ke sini, tidak terkontrol atau dalam bentuk begini ya Pak. Gatal di sini, hidung teman yang dipukul, apa bermasalah Pak? Dan Allah siapkan kuku ya Bapak, kukunya keras ya Pak. Coba kalau kukunya lunak kan nggak enak Pak. Itu teh nikmat. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya orang menderita tuh minum, coba haus kan, didatangkan air dari, Bapak tahu mata airnya dari mana? Enggak. Oh, karena saya beli uangnya dari mana?
Dari Allah juga datang, pegang tangan bisa ngangkat. Coba Pak, haus nggak bisa ngangkat, jur ke sini, jur, ngepaskan ke sini kan lebih repot. Bisa ngepas ke sini tuh karunia. Masuk, Bapak ngatur nggak kemana airnya? Coba gelek-gelek ngumpul di paru-paru, Allah ngeyembeng nih. Sini langsung Allah ke sini beres. Setiap saat ini Pak, ini lagi duduk begini. Belum lagi yang mau buang angin ya, terus tekan perintah miring seetik miring. Sambil ketawa, kesempatan nih, kesempatan. Tet misalkan ya. Lalu tenang, awasi. Itu teh karunia Pak. Coba enggak keluar anginnya Pak. Masya Allah, Masya Allah. Tapi sedikit orang yang mikir gitu Pak. Banyaknya orang mikir yang enggak ada aja. Mikir yang enggak sesuai harapan. Mikir kecewa, sakit hati, pedih, jengkel. Mikirnya tuh yang enggak aja. Yang memang bukan rezekinya dipikirin. Yang bukan jodohnya dicintai. Repot. Sudah, jangan tersinggung ya. Apa santri? Ketahuan ya. Jatuh cinta kepada masa keemasan. Jelas hadirin. Jadi kalau orang tahu syukur mah tenggelam Pak, tenggelam. Ya silakan. Terakhir, punten mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sholat. Tadi menyampaikan kita masih sulit untuk khusyuk ya Ustaz. Dan kita ya khususnya PMK ini sudah beberapa pemateri sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana strategi atau cara untuk khusyuk. Tentunya ya kita juga ingin mendengarkan dari Ustaz sendiri, dari Pak Kiai, bagaimana kiatnya, karena ya dari Pak Kiai sendiri bagaimana kiatnya supaya kita bisa sholat dengan khusyuk. Ya. Itu yang pertama Ustaz. Sudah satu aja ini lama jawabnya Pak. Satu dulu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya belum termasuk orang yang sholatnya khusyuk secara konsisten Pak. Ingin. Kadang bagus gitu ya, dapatlah bangsa 50, 60. Kadang-kadang ya jelek gitu. Sedih ya juga. Lalu apa yang dilakukan? Nah, sesudah dianalisa 3 kunci ini membuat lebih baik sholatnya. 1, ketika saya menyadari sholat itu luar biasa pentingnya. Jadi bagi saya sholat itu adalah pembuka pertolongan Allah, solusi, perlindungan, pemberian. Pokoknya sholat itu momentum yang luar biasa pentingnya. Kemarin Raja Salman aja manusia, orang udah segitu mementingkannya ya. Ini kita 5 kali sehari bisa curhat kepada penentu segala-galanya. Jadi sholat itu tergantung penting atau tidak. Khusyuk itu tergantung penting atau tidak. Karena kita setiap melakukan yang penting khusyuk. Bagi para pemanah itu kalau latihan sendiri dengan bertanding beda kehusyuannya Pak. Ya, kalau lagi sendiri. Tapi sendiri-sendirinya juga tetap khusyuk. Karena dia merasa penting untuk kena. Benar? Nah, bagi orang yang tidak menyadari sholat itu kunci, penting, nah lewat itu sholat. 2, paham. Jadi kalau tidak paham rada susah khusyuknya. Nanti kita tes saja, silakan baca puisi Rusia, bahasa Rusia ya. Yang kita nggak ngerti, dibaca oleh kita. Harusnya nangis, enggak tuh Pak, dan nggak ngerti. Malah ketawa lagi, pada itu pas saat yang tersedihnya dan nggak ngerti. Nah, sholat juga susah kita menjiwainya kalau nggak ngerti. Paham aturan, paham maknanya. Yang ketiga, tumanina. Jadi sesudah paham kita lakukannya itu seperti membuka berangkas. Satu-satu kita sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Klak dapat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sempurnakan gitu. Ceklek. Satu-satu. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim.
Sesudah 3 kali, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar, sujud yang enak, subhana rabbiyal a'la. Sudah selesai 3 kali, Allahu akbar, dapat takbir itu Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Nah, tumaninah gitu. Allah lihat kita sungguh-sungguh mementingkan sholat. Allah juga tahu kita berusaha memahami setiap gerakan bacaan. Dan Allah tahu setiap gerakan itu hadir hati kita. Gitu Pak, namanya PP, penting, paham, tumamnina, PPT ya, PPT ya. Begitu Pak. Yang kedua, ya bolehlah demi kebahagiaan Bapak. Jadi terkait ini Ustaz, ada dari guru yang pernah kami diajarkan kalau sujud terakhir dari sholat itu kan Ustaz, perbanyak doa. Kemudian doa itu yang tentunya yang dalam lafal Al-Quran kita bisa banyak-banyak. Tapi kalau dalam hati, kalau yang dalam bahasa kita sendiri itu harus dalam hati saja, tidak boleh terucap. Ini mohon penjelasan apakah bisa seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi perbanyak hafalan doa sekarang dalam Al-Quran, doa yang dicontohkan Nabi, supaya bisa menikmati sujud terakhirnya. Ya, jadi jangan banyak keinginan tapi kurang modal, yaitu kurang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ingin jodoh itu lagi, kurang modal namanya ya. Atuh perbanyak hafalan doa. Gampang kan ngapalin doa tuh dibaca 40 kali. Nah, nanti hafal sendiri. Kalau belum hafal baca 40 kali lagi. Gak usah dihafal doa itu, beneran dibaca 40 kali. Nanti kok belum hafal juga, baca lagi 40 kali. Gak usah dihafal, nanti hafal sendiri asal 40 kali. Kali 40 kali. Terima kasih hadirin. Yakin itu doa mah bukan dihafal Pak, dibaca, dijiwai 40 kali. Tidak harus 40 kali, bisa 5 kali juga, dikali 8. Terima kasih hadirin. Sudah lama ini kita tidak bincang-bincang seperti ini ya. Saya mohon maaf, banyak tugas. Saya termasuk yang tidak mengagumi Tiongkok kemarin ketika datang ke sana karena hanya bangunan ya. Kekaguman saya hanya dengan sesuatu yang mengagumkan menurut Al-Quran. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Diberikan nikmat dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Diberikan ujian dia sabar, kebaikan baginya. Ya, kalau hanya membangun bangunan memang luar biasa secara dunia, itu kita hargai, kita akui. Cuma kalau hanya bangunan saja nggak dibawa mati. Benar? Kepemimpinan terbaik adalah Rasulullah SAW yang membangun keimanan, membangun akhlak, mendahului membangun bangunannya. Ngikut nanti bangunan itu sesudah manusianya yang dibangun, bukan bangunannya dulu yang dibangun dan manusianya kurang terbangun. Sedih. Kemarin selama di sana saya kesulitan nyari sesuatu. Tahu apa yang sulit dicari? Masjid? Bukan. Sulit cari senyuman. Padahal bibir di mana-mana ada 1,4 miliar bibir. Susah senyum tuh. Jual belinya juga waduh pakai tipu-tipuan, terutama yang ini wah. Ya ini pelajarannya. Yang baiknya banyak, bersih, rapi, tertib, teratur. Banyak upaya keras mensejahterakan masyarakatnya. Itu yang hal-hal positif, hikmah yang bisa diambil. Tapi pembangunan keimanan yang kurang ini yang paling fundamental dalam kepemimpinan sesungguhnya.
Jadi boleh mempelajari kehebatan membangun negeri secara dunia, tapi tidak boleh kagum karena ada sesuatu yang sangat mendasar, yaitu membangun keimanan, akhlak yang kalau saya lihat tidak ada atau kurang sekali. Ya mudah-mudahan ke depan pemimpin Cina seperti Laksamana Cheng Ho ya. Xie, terima kasih. Ni hao ma. Hao. Thank you hadirin, terima kasih. Semoga kita digolongkan menjadi orang yang bisa mengambil hikmah di balik apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasa. Allahumma ftah lana hikmata wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isra hadirin, sudah masuk belum?